Hai Positive People, kita akan menunjukkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 24. Kita sudah menyelesaikan Matius 23. Kali ini kita mengambil Matius 24 ayat pertama sampai yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang bangunan gereja, kadang kita bertanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa rumah Tuhan harus dihancurkan? Kadangkala kita bingung melihat gereja dibom. Di mana penyertaan Tuhan? Jawaban saya sederhana. Gereja Tuhan bisa dibom, gedungnya bisa dihancurkan atau dirusak, tetapi movement, pergerakan Tuhan tidak bisa dibendung, akan terus berjalan. Karena gereja Tuhan atau bait Allah artinya adalah orang percaya itu sendiri. 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa setiap orang percaya adalah rumah Tuhan. Perhatikan, setelah Yesus naik ke sorga, orang-orang percaya terus berada di dalam tekanan yang hebat. Mereka harus mengalami penganiayaan demi penganiayaan, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan rata-rata murid Yesus semuanya mati martir, kecuali Yohanes. Sempat digoreng tidak mati lalu dibuang ke Pulau Patmos untuk diasingkan. Fisik gereja boleh dihancurkan, tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan di dalam kuasa Allah yang maha luar biasa. Haleluya. Sebagai contoh yang pertama, pada waktu orang berusaha untuk membunuh Stefanus, salah seorang murid Yesus yang martir pertama, yang mati pertama karena nama Yesus. Ketika Stefanus dikubur badannya, tinggal kepala di atas tanah, mereka rame-rame merajam Stefanus dengan batu. Tapi pada waktu itu Stefanus melihat ke atas. Dia lihat surga terbuka. Yesus kemudian memberikan penghormatan kepada Stefanus. Itulah membuat Stefanus merasa bahwa tidak ada rasa sakit sebab dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika Stefanus mati menyerahkan diri, tidak lama setelah itu, dalang pembunuh Stefanus bernama Saulus bertobat menjadi Paulus. Gedung boleh dihancurkan, manusia boleh dibinasakan, tapi pergerakan Tuhan tidak akan pernah bisa dihentikan. Contoh kedua, pada waktu Paulus dan Silas melayani di kota Filipi, Yunani, mereka sempat mengusir roh jahat pada seorang peramal wanita. Pemilik peramal tersebut kehilangan income karena peramal itu bertobat. Mereka langsung menangkap Paulus dan Silas serta memasukkan dalam penjara yang paling dalam dengan memasung kedua tangan dan kakinya. Gak mungkin mereka bisa lepas. Tapi apa yang terjadi tengah malam? Biasa tengah malam orang tidur, biasa tengah malam orang stres, biasa tengah malam orang mikirin tentang nasibnya. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas memuji Tuhan. Maka yang terjadi, gempa bumi yang hebat terjadi, membuat pintu-pintu penjara terbuka. Rantai dan pasung para tahanan terlepas. Penjaga penjara cepat-cepat masuk dan melihat semua pintu sudah terbuka. Karena mengira semua tahanan sudah lari, dia segera mengambil pedang untuk menghunus dirinya sendiri. Langsung Paulus berkata dan berteriak, "Jangan kau bunuh diri, kami ada di sini." Penjaga itu pun berlutut di depan Paulus dan Silas dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan untuk supaya kami selamat?" Langsung kemudian Paulus dan Silas berkata, "Kamu dan keluargamu perlu percaya kepada Yesus." Penjaga itu membawa keluarganya percaya dan dibaptis. Luar biasa. Boleh dibinasakan secara fisik, tapi pergerakan tetap berjalan. Jadi pergerakan Tuhan tidak bisa dibinasakan. Di mana ada tekanan terjadi, pasti mujizat terjadi. Semakin besar tekanan terjadi, maka semakin besar pula mujizat yang terjadi. Di dalam Matius pasal 24 ayat pertama sampai 2 diceritakan di mana murid-murid Yesus sedang kagum dengan bangunan fisik dari bait Allah itu.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi Yesus sedang menjelaskan bahwa bangunan bait Allah yang Yesus maksudkan bukan fisik, melainkan spiritual. Orang-orang percaya. Kalau kita tahu bahwa gereja bukan bangunan fisik, maka kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga hidup kita suci. Kita harus menjaga hidup kita agar tetap bersih, supaya Tuhan kerasan tinggal di dalam kita. Sebab kalau ada kejahatan, kalau ada kenajisan, kalau ada kemunafikan, maka dia tidak bisa tinggal di dalam diri kita. Karena seperti air dengan minyak gak bisa bersatu, demikian gelap dengan terang gak bisa bersatu. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 3:17, jika ada orang yang membinasakan atau merusak mengotori bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bait suci pertama, gak usah jauh-jauh, di Yerusalem direncanakan oleh Daud dan dibangun oleh Raja Salomo pada tahun 966 sebelum Masehi. Apa yang terjadi? Karena ketidaksetiaan Raja Salomo, kejahatan raja-raja Israel setelah Raja Salomo, maka orang-orang Babel datang menghancurkan kota Yerusalem dan menghancurkan, melantakkan bangunan bait Allah tersebut pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu di tahun 19 Masehi, Raja Herodes demi mengambil hati orang-orang Yahudi, dia membangun kembali bait suci yang kedua dengan mega proyeknya di lahan yang sama tanpa membongkar bangunan yang sebelumnya, sehingga ritual agama bisa dijalankan kembali. Pembangunan itu masih berlangsung pada masa hidup Yesus dan baru selesai pada tahun 64 Masehi. Again, karena kemunafikan dan kejahatan para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, sampai Yesus mengecam mereka 7 kata ucapan celaka kepada mereka, dan mereka berani untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Dan setelah Yesus naik ke surga, nubuatan Yesus digenapi. Akhirnya bait suci yang kedua yang dibangun oleh Raja Herodes, yang mega proyek yang begitu luar biasa, dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sampai hari ini orang-orang Yahudi masih terus berusaha untuk membangun bait suci yang ketiga. Kita bisa melihat di sini, apapun yang kita bangun, sehebat apapun kita bisa mendirikannya, spektakuler apapun yang kita kerjakan, baik itu keluarga, usaha, karir, pelayanan, cita-cita kita, begitu kita meninggalkan Tuhan, begitu kita hidup dalam kefasikan, begitu kita hidup dalam kejahatan, maka itu akan gampang untuk diluluhlantahkan oleh Tuhan. Dan hebatlah kerusakannya. Oleh karena itu kita penting sebagai anak-anak Tuhan untuk kita terus konsisten setia sama Tuhan, hidup dalam kebenaran tanpa dilihat orang, tidak merugikan orang lain. Maka apapun yang kita bangun akan Tuhan jaga. Cita-cita kita akan tergenapi. Berkat Tuhan akan selalu tersedia. Pembelaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.